أمرنا وأستاذنا وعلمنا أن الله يعلي درجاته في الجنة ويكثر مثوبته ويضاعف حسناته ويحفظنا بجاهه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وخصوصياته وقراباته. أكرمنا يا الله بالفتوح والنور وقل حوائجنا وقل دعاءنا ويسر لنا أمورنا وحاجة قلوبنا وأبداننا ويسر لنا ولبيتنا وطلابنا وجميع الحاضرين والحاضر الزيارة مكة والمدينة التي بعدنا وتعالى عليه ولكل يد صالحة وعلمنا وسلفنا الصالح إلى حضرة النبي وللنبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل ورحمة من الله ذي العزة والكرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه وصحبه الزلال ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. Bapak Ibu jamaah majelis Masjid Ar-Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kembali Allah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua di dalam perkumpulan yang dimuliakannya ini, dengan diawali tadi kita sama-sama ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan niat i'tikaf, duduk sambil menuntut ilmu agama hingga terbitnya sang matahari. Yang kesemuanya ini kita berharap kepada Allah mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kita pun diampuni oleh Allah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, menyambung kajian kita Futuhul Arifin fi bayani amal as-salikin wal wasilin ila Allah. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam hikmah yang selanjutnya, alima wujud ad-dha'fi min, ujar beliau, dia Allah Jalla wa'ala
tapi karena melewati prosedur yang Allah berikan melewati Nabi Musa, Allah Maha Bijak dengan menjadikan segala sebab yang tadinya 50 menjadi 5 waktu melewati perantaran Nabi Musa yang meminta kepada Nabi kita Muhammad, khafif, ringankan wahai Muhammad ala ummatik, atas umatmu. Kenapa jadi Nabi Musa meminta keringanan kepada Nabi Muhammad atas rakaat, atas bilangan waktu yang ditetapkan oleh Allah 50 waktu dalam sehari semalam untuk melaksanakan sembahyang. Karena pada intinya Nabi Musa bukan menginginkan itu, tapi menginginkan supaya bisa melihat terus-terusan dengan Nabi Muhammad. Jadi di balik cerita itu pasti ada saja rahasia yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh hamba Allah yang menjadi sebab di mana itu menjadi sebuah cerita indah. Perjalanan makhluk Allah ini Bapak Ibu, kalau kita telusuri, kita hikmati, kita hayati, semuanya adalah prosedurnya, skenarionya, aturan mainnya sudah diatur oleh Allah. Dan setiap aturan Allah, setiap skenario Allah ada hikmah, ada kebaikan di belakangnya atau di baliknya. Ya tadi kalau Allah hendak langsung meminta kepada Nabi Muhammad, ucapkan berapa waktu, hai kekasih Muhammad, ucapkan kita 5 waktu, bisa saja. Atau semua jauh 5 waktu saja sudah cukup. Tapi Allah yang menjadikan prosedur perjalanan yang tadi 50 menjadi 5. Allah yang mengaturnya melewati Nabi Musa. Kenapa? Pertama, ada pelajaran di antaranya adalah Nabi Musa yang ketika sudah melihat Nabi Muhammad itu kadang mau lepas pandangan dengan Nabi Muhammad, dan dengan melihat wajah Nabi Muhammad dengan wasilah itulah bisa melihat wajah orang yang telah bertemu dengan Allah. Nabi Musa itu pintar mengambil barokah. Ujar Nabi Musa, sudah kadang mau melihat Allah, melihat orang yang sering melihat Allah, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, Muhammad, minta lagi lawan Allah kami yang dari 50 jadi 45 datang lagi Nabi Muhammad turun. Ujar Nabi Musa, masih berat buat kita. Padahal di bahasanya Nabi Musa ada santunnya nih. Memerintah Nabi naik turun, tapi bukan itu maksud Nabi Musa. Hati Nabi Musa bukan itu. Hati Nabi Musa inginkan melihat wajah Nabi Muhammad yang sudah melihat Allah. Kita terbelah melihat wajah-wajah mereka yang sudah pernah melihat wajah Rasulullah. Ya bakhtukum man ro'a man ro'a. Di dalam syair lupa kalimat syair itu panjang daripada syairnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beruntung kalian melihat wajah yang mana wajah mereka itu pernah melihat wajah mereka yang melihat wajah mereka yang melihat wajah Rasulullah. Artinya bersambung melihat wajah mereka yang mereka itu melihat Rasulullah, berarti ketika kita melihat wajah mereka yang melihat Rasulullah, musyahadah dalam hati kita sama kita melihat Rasulullah. Allah, jangan pernah bosan memandang mereka yang pernah melihat wajahnya Rasulullah. Siapa mereka? Jelas adalah anak keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam diri mereka ada darah daging Nabi Muhammad, dan mereka yang sudah luar biasa menjaga pandangan matanya. Orang yang bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad adalah beberapa macam cara, di antaranya dia menjaga sholat 5 waktunya, dia menjaga pandangan matanya, dia menjaga pandangan mata hati
hatinya dia memperbanyak sholawat kepada nabinya, dan yang terakhir dia terus meningkatkan kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Insya Allah dengan cara demikian Allah akan mengizinkan kita melihat wajah Nabi Muhammad. Andai saja kita tidak bisa, jangan pernah tutup mata kita, jangan pernah kita tahan mata kita untuk melihat wajah mereka yang pernah melihat Rasulullah. Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Nah, lalu Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada kalam Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ujar beliau, wa alima ihtiyajaka ila fadli, dan dia Allah mengetahui bahwa kamu itu, kita menginginkan fadilah pahala yang banyak. Bahkan syaratan dada, nah itu hilang dalnya lah. Bahkan syaratan dada, kamunya pada diberisi bingung bahkan syaratan apa dia, apa era. Jadi Allah tahu bahwa kita ini hendaknya itu gawiannya endek, tapi pahalanya banyak. Ujung ada, jemaah, kita ini hendak menjadi yang nyaman-nyaman, tapi pahalanya nol. Kan usah kalau pahala berkah gitu. Oh ibu haji, adalah baju yang bagus tapi harganya murah. Ya kan? Dia tukang jualnya pada mau upah dengan harga harus sesuai. Ujar tapi tidak pada Allah kasih keringanan buat kita sembahyang, tapi pahalanya wow. Akhirnya kembali cerita Nabi Musa waktu minta kepada Nabi kita Muhammad sehingga diringankan itu 50 waktu menjadi 5 waktu. Bolak-balik Nabi kita Muhammad akhirnya sampai 5 waktu. Nabi Musa masih minta. Ini bisa kurangi lagi. Yang Nabi Muhammad sopan atau andai saja itu Nabi Muhammad boleh bisa kurang lagi gitu. Tapi memang Allah yang tetapkan perjalanan Nabi Muhammad SAW naik turun dari Nabi Musa ke Allah, dari Nabi Musa ke Allah naik turun begitu. Allah yang tetapkan sampai di sini batasnya. Nabi Musa pun meminta Nabi Muhammad sudah tidak lagi inginkan untuk kembali dalam hati yang ada rasa malu untuk meminta mengurangi daripada jumlah hitungan waktu dalam sehari semalam untuk sembahyang, untuk sholat kepada Allah, untuk ibadah wajib kepada Allah. Akhirnya sholat itu ditetapkan 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu. Subuh itu dalam hadis man shalla sholat as-subh fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa sembahyang subuh, maka dia dalam jaminan Allah. Habis itu lagi man shalla subuh fi jama'atin fa'annama qawma layla kullah. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka dia seolah sembahyang semalam subuh. Jadi mungkin sembahyang subuh berjamaah itu pahalanya sama sembahyang semalam subuh. Dan kalau kita sembahyang semalam subuh 2 rakaat aja sembahyang subuh berjamaah, pahalanya semuanya sudah luar biasa. Tambah lagi 27 derajat, dalam hadis yang lain 25 derajat. Begitulah Allah memberikan gawiannya ringan, pahalanya banyak. Kenapa? Karena memandang Nabi kita Muhammad. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Andai saja kita menjadi umat selain umat Nabi Muhammad, umat dulu, zaman Nabi dulu, kalau kena najis bajunya itu baju yang kena najis itu harus dipotong. Kalau umat Nabi Muhammad tidak harus dipotong, karena najis cukup dibasuh, dicuci, selesai. Kalau umat selain Nabi Muhammad dituntut sembahyang lebih daripada sembahyang kita. Kalau disuruh sujud tahus, kalau disuruh tahus, kalau disuruh untuk berdiri tahus, Nabi kita bukan Nabi Muhammad. Sembahyang subuh cuma 2 rakaat, jedanya subuh ke
disebut dengan zuhur karena nampaknya siang, panasnya matahari. Disebutkan dalam sebuah riwayat orang yang melaksanakan sembahyang zuhur dia telah memadamkan api neraka buat dirinya. Kenapa? Karena panas matahari di siang hari dia lawan dengan melaksanakan ibadah, yaitu dengan sholat zuhur. Pertama kali malaikat Jibril mengajarkan Nabi kita Muhammad, dalam artian mengajarkan itu bukan berarti malaikat Jibril paling tinggi daripada Nabi Muhammad, tapi karena SK Allah. Ini lagi skenario Allah yang Allah berikan kepada malaikat Jibril untuk membimbing Nabi kita Muhammad sholat. Jadi ijazah sholat sanadnya itu ya sampai ke Rasulullah, dari Rasulullah ke Jibril, Jibril ke Allah, bukan sanadnya. Nah, ketika pertama kali malaikat Jibril mengimami Nabi kita Muhammad sembahyang itu setelah Mi'raj adalah sholat zuhur. Habis sholat zuhur asar sambung sampai akhirnya ke subuh. Jadi pertama yang dilakukan oleh Nabi kita dan diimami oleh malaikat Jibril itu adalah sholat zuhur. Nah, habis sholat zuhur, kenapa zuhur jadi 4 rakaat? Karena pada saat itu masih semangat-semangatnya. Habis itu sampai ke asar 4 rakaat. Sholat asar ini di dalam sebuah hadis disebutkan antara sholat al-asar faqad habita amaluh. Orang yang meninggalkan sembahyang asar maka sirnalah amalnya seharian. Jadi yang mulai pagi sudah amal duha, nyala, salat tasbih, zikir, zuhurnya sembahyang. Hanya karena sholat asar yang tinggalkan faqad habita amaluh, maka sirnalah pahala sembahyang, pahala ibadah yang sebelumnya. Asar ini berat. Kenapa? Pas lagi uyuh-uyuhnya, ya kan? Mulai pegawai, tenaga sudah mulai terkuras, seharian full pegawai, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Lalu di dalam sebuah hadis, man shalla al-fardhain dakhala al-jannah. Barang siapa sembahyang 2 dingin, riwayat Imam Bukhari, man shalla al-fardhain dakhala al-jannah. Barang siapa sembahyang 2 dingin maka dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Wah, bayangin itu Ustaz. Maka dalam tafsir Adabul syarah daripada itu hadis disebutkan pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat asar. Barang siapa melaksanakan sembahyang 2 ini, itu sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Wah, berarti yang lainnya ketinggian terus. Itu yang 2 ini yang mampu, apalagi yang udah. Kan yang berarti subuh dengan asar. Berat dengan asar. Kalau kita lihat jamaah di masjid yang paling banyak itu biasanya maghrib, ya kan? Habis itu lagi isya, habis itu baru subuh. Di sini masya Allah. Di lain ada biar jamaahnya kaum lawan, lawan orang Tuhan itu gitu ya Allah. Ada kaum ini tugas sebenarnya. Jadi ya kisah Pak Hari, Pak Buya, Pak Bulan akan buahnya ke Batu Licin. Ya pilih orang Batu Licin pas bulan Maulid kalau tidak salah, pakai hijab keren masih hijab keren. Nah, di dalam perjalanan itu kan memang ada kejadian kecelakaan, cuma ada cerita yang menarik. Cerita menariknya di perjalanan itu supir ini pas kebetulan orang kedua dimulai ya, meninjau, menyetak, mencelup, hancur, ya, masya Allah. Jadi justru supir orang kedua itu jam buya di hati itu orang meminta di tengah jalan itu. Ini dia kenapa rapi-rapi orang meminta di tengah jalan. Masya Allah, Allah masjid rapi banget. Tapi sudah untung masjidnya sehingga itu mendengar masuknya. Itu dia yang kayak orang olah kebelah, kayak orang olah peti mati. Nanti orang olah peti mati itu rapi banget. Yang tadi bisa menggait, yang tadi bisa berjatuh, yang tadinya kan
terpaksa jasi kedua sih apa tuh main pelaksanaan kaum biaya. Tapi kadang kamu di sini kamu bisa. Allah. Nah, Ibrahim salah satu mentahmirkan masjid, memakmurkan masjid, ada kan kegiatan-kegiatan semacam ini, ya kan? Akhirnya masjid makmur, innama ya'muru masajidallah. Itu kan tanda bila orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi urutan sembahyang itu pertama adalah utamanya sembahyang subuh, paling berat 2 rakaat paling berat. Habis itu tarik ke sembahyang asar 2. Habis itu sembahyang isya 3. Lalu ke zuhur yang paling rendah tingkatan adalah maghrib. Maghrib itu paling rendah tingkatannya. Dan anehnya yang paling rendah inilah yang banyak digandrungi jamaah. Betul atau tidak jamaah? Maghrib itu banyak orangnya, masya Allah. Maghrib sudah bisa. Maghrib, habis maghrib antara maghrib isya itu waktu awabin. Kalau bisa dan harus dipaksa perlahan demi perlahan antara maghrib isya itu jangan dibawa nonton TV. Sudah cukuplah waktu dulu. Ya. Mati TV antara maghrib isya itu waktu awabin, waktu yang sangat mulia. Aib kalau menurut Rahat bahwa itu dia masih memikirkan dunia. Dulu ada cerita di Siwur Hadramaut. Seorang Habib kehilangan barang berharganya, lalu mengatakan kepada cucunya, "Cuk, kain kehilangan. Kalau ada salah jam tangan kesayangan, anggap aja seperti lupa barangnya hilang tuh, itu satu barang kesayangan sini." Jadi cucunya, jangan-jangan biar nggak diingat gaya mandap itu punya kamola kita pada kain pulang sini supaya maghrib di masjid Siwur. Pas bayar maghrib antara maghrib isya, cucu ini mana makan jam tangan tadi ya, kita anggap jam tangan tadi. Datang ke masjid, berucap bahwa kain itu jam tangan kita kamu. Diam sini dengan muka yang merah, dengan mata yang melotot kepada cucu. Boleh kayak cucu dulu deh, sampai itu bisa boleh lalu dipadahi kepada cucu. Kalau maghrib isya jangan ganggu aku dengan dunia. Aib itu suatu kecelakaan antara maghrib isya. Allah, kita maghrib isya pas api-apinya pelet boleh. Betul kan ini? Allah. Yang paling kadang punya kita kadang tawajuh beramal antara maghrib isya. Hargailah di waktu itu, jangan melakukannya sia-sia saja. Ya, jangan melakukan sia-sia. Nah, waktu isya pula disebutkan athqalu 'alal munafiqin. As-salatu athqalu 'alal munafiqin. Sembahyang yang paling berat atas orang munafik adalah as-salatul isya wa salatus subh. Sembahyang yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sembahyang isya dan sembahyang subuh. Anda mengetahui diri seorang itu munafik atau kada prihatin. Mun sembahyang subuhnya berat, mun sembahyang isyanya berat, berarti diri seorang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Nabi yang mengatakan. Allah. Sudah rasanya disampaikan di tempat ini pada pertemuan yang kemarin bahwa kurang apa lagi Allah meringankan ibadah wajib ini kepada kita sehingga yang tadi 50 menjadi 5 waktu dalam 24 jam. Kita hitung-hitung satu waktu anggap saja 10 menit kali 5 50 menit, anggap dipasangkan sejam, itu berarti 24 jam potong
23 jam untuk santainya, hanya 1 jam Allah minta untuk ibadah. Masa masih kurang subuh terlalu betul lagi 23 jam, Masya Allah. 1 jam aja dimulakan dengan 5 waktu tadi. Allah minta operasi keluar. Tidak lain yang malah berat adalah dosa kita, Bapak Ibu, dosa kita. Introspeksi kita, ya Allah. Berapa banyak sembahyang subuh yang kita tinggalkan, jangan kadari kokoh. Kayak pacaran kokohnya itu setiap sembahyang sunnah qabliyah ke ba'diyah ke munyawiyan ada punya hutang sembahyang isi dengan kokohan lebih aula daripada sembahyang qabliyah atau ba'diyah yang mana dia itu masih punya hutang. Ya Allah, ingatan dalam Muawiyah ucap di Mekah ada jamaah bertanya Buya sembahyang sunat apa yang paling bagus dilakukan di Masjidil Haram ini. Ujar Buya, jangan sembahyang sunat, sembahyang qawas. Kodok sembahyang itu. Jangan merasa sudah sempurna sembahyang. Ya, ya Allah, sembahyang sunat ratusan rakaat tapi kewajiban kada dikodok dulu namanya. Itu pasti akan dituntut. Imam Syafi'i mengatakan seseorang yang meninggalkan sembahyang sengaja atau tidak sengaja, ia dituntut untuk mengqadhanya. Tidak cukup hanya istighfar, tidak cukup hanya istighfar, dia pasti akan dituntut. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah sembahyang. Apabila sembahyang kita rusak, rusak semua amalan kita. Dalam hadis yang lain, antara shalah muta'ammidan faqad kafara dhihara. Orang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia menyatakan dirinya kafir yang nyata. Allah. As-salatu ibaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sembahyang berarti dia telah meninggikan dan menguatkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan sembahyang berarti dia telah merobohkan agama. Setiap ujian-ujian, melecehkan agama, menghina agama kita. Kita ada sadar pada sembahyang itu sudah meruntuhkan agama. Jamaah sampai itu anak kita disuruh oleh Nabi kita muru auladakum bis shalah wa huwa sab'a sinin. Ujar Nabi kita, perintahkanlah anak-anak kalian itu sembahyang sedangkan mereka itu sudah umur 7 tahun. 7 tahun, ya kan? Itu Nabi mengatakan perintahkan. Yang masih malas, yang masih gagal ngomong, nah dari 7 tahun ke 10 tahun, wadribu bahwa harus di sini dan pukullah. Nabi yang bilang, pukullah dengan pukulan kasih sayang, pukulan mendidik, pukulan menjelahi, tapi dengan cara yang halus, memukul pakai pemerintahan. Dulu Abu ya kalau bisi pekat dengan Gunung Sidik di Kelayan yang Cendrawasih ini yang 6 yang Cendrawasih yang 6 mereka Gunung Sidik di rumah. Jadi yang mulia pada sembahyang siap-siap doa di pekat sini. Yang terasai ulun, adik ulun, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan terasai lagi. Zaman dan awal lagi mereka kasih bisa kan? Allah. Kenapa jadi Nabi kita menyuruh ketika umur 10 tahun padahal kan belum balik, ya kan? Belum alaf lagi. Tapi
Nabi katakan umur 10 tahun ini ada mau sembahyang, pukul tidak kita. Pukul dengan pukulan kasih sayang. Kenapa? Karena apabila 10 tahun itu gagal, maka seterusnya susah untuk diatur. Dari 10 tahun itu kan sampainya balik, gagal kita menyuruhnya sembahyang, hati-hati ngalih sampai kebuhannya bisa sembahyang. Jadi isyarat Nabi itu adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Umur 7 tahun, ayo kita sembahyang 3 pagi. Karena mau 7 tahun, kalau 10 tahun, nanti kita suruh. Subhanallah. Islam itu kejam, dan kejam. Yang kejam itu karena tidak mengerti hakikat daripada Islam. Contoh, orang kita mengatakan hukum kisos itu kejam, tapi dalam Al-Quran walakum fil qisasi hayah, bagi kalian hukum kisos itu adalah kehidupan. Tapi bagi orang yang hanya berkaca kepada rasa dan norma-norma keduniaan, bahwa kisos itu adalah tidak berperi kemanusiaan. Katanya umpama orang yang membunuh harus hukumannya dibunuh, ya kalau orang berzina harus dirajam, itu kan hukum Islam. Kenapa di Indonesia kan diterapkan Ustaz? Karena Indonesia tidak hukum memakai asas Islam, lalu tidak menjadi kewajiban. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah yang membuat undang-undang bahwa negeri kita ini majmuk. Arti majmuk tidak hanya Islam di dalamnya, juga ada agama yang lain, lalu diambil jalan tengah namanya. Itu namanya wasatiyah. Ya kan? Akhirnya hukum kisos tidak lagi menjadi wajib. Padahal asal hukumnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum fil qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum fil qisas, ya kan? Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum qisas fil qatl, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa nahyun 'anil ihsan. Ya, hukum Allah yang tadinya diwajibkan atas kalian atas kisos itu. Kenapa? Yang tahu kriminalitas yang terjadi di kota-kota, di negeri-negeri yang menjalankan hukum kisos itu lebih minim ketimbang bangsa atau negara yang tidak menjalankan hukum kisos. Yang mencuri angkat tangan, masih curi angkat tangan sebelah sini, dua ada. Untung tadi, ya kan? Kayak lagi masih juga ambil, kayak ambilnya, salah tatak lagi di sini. Ambil kan, tatak lagi di sini. Sampai untung lagi ngambil, kayak batis belum kayak itu. Ada jerak, hanya sebutin kayak ini jerak sudah. Tapi Ustaz kenapa dipotong? Ini kan tidak berperi ke manusia. Biar yang menyembah tidak berperi ke manusia, berarti jangan mengatakan Allah yang tidak berperi ke manusia. Dan boleh. Kalau tidak diterapkan di negara kita, selesai. Karena negara kita bukan asas Islam, ya kan? Karena asas Pancasila. Tapi kalau kita yang mengatakan hukum kisos itu hukum tidak berperi kemanusiaan, waliyadzubillah, berarti Anda tidak mengatakan hukum Allah itu tidak berperi kemanusiaan. Tidak boleh. Tidak boleh diterapkan. Atau kita yang kuliahan membahas masalah hukum kisos ini belum pernah mengalami masa kuliah bahas masalah ini, dan belum paling tidak setuju kalau hukum kisos dianggap hukum yang tidak berperi kemanusiaan, menghinakan hukum Allah. Dan boleh kalau kita tidak memakai, alhamdulillah, karena di negara kita memakai asas Pancasila, dan juga di negara-negara yang memakai hukum kisos, alhamdulillah bagi mereka, karena kriminalitasnya sangat minus dibandingkan kriminalitas di tempat kita. Sangat minus. Ya Allah, biar tahu kenapa aja di sekitaran bawah ada yang kehilangan handphone,
sudah kawin dirajam sampai mati. Kalau dia ikhlas menerima hukuman itu, gugur dosanya masuk surga. Umpama ini bunuh, lalu ia dikisos, dibunuh, ya kan? Hukumannya dibunuh. Dia ikhlas, dia menerima hukum itu, dipenggal oleh pojok kepalanya, maka setelah meninggal ruhnya, nyawanya keluar dengan selamat masuk surga pengaman. Kenapa? Habis dosanya dihapus oleh karena ikhlas dia menjalankan hukum kisos. Tapi ada orang yang tadi membunuh, taubat kepada Allah, ini pulanglah rahmatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai Nabi Muhammad. Dia taubat, tapi dengan syarat, syaratnya bagi kita yang di bawah naungan hukum tidak memakai hukum Islam, itu dengan syarat ia keluarga membunuh sudah ridho. Kalau keluarga yang membunuh tidak ridho, biar taubat dan diterima oleh Allah. Al-Qatil wal-Maqtul finnar. Jadi jangan sampai kita itu ada rasa yang membunuh tidak boleh. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu harus dibayar dengan hilah, paling ada yang terakhir kafaratul qatl. Kafaratul qatl itu kafarat niat membunuh, niat saja harus dibayar kafarat yang baik. Apalagi musalah membunuh, aku bilang kayak Pak Ustaz sudah terbunuh, keluarganya Pak minta maaf, keluarganya datangi. Wah, ada kalau Ustaz biar membunuhnya kalau masa minta maaf ada kalau takutan dibunuh itu risiko. Wah Ustaz kejamnya itu kan kejam, itu sayangnya Allah kepada dia mempersilahkan saat ada kesempatan biar ini tobat dengan keluarga dia membunuh, maka biar datangi keluarganya. Satu aja dari keluarganya memaafkan selamatnya, lalu tobat jangan lagi melakukan pembunuhan. Ustaz ada cerita Ustaz 99 yang dibunuh sampai 100 yang dibunuh, akhirnya dia diterima oleh Allah taubatnya. Dipahami cerita ini bahwa ketika orang ini membunuh 99 kali, dia datang kepada salah seorang nabi, ada yang mengatakan salah seorang ulama, bahwa pada saat dia bertanya kepada salah seorang rahib, rahib itu mengatakan tidak ada ampunan buat kamu yang membunuh sudah 99 kali, dibunuhnya rahib sampai dengan 100. Akhirnya datang menuju jalan taubat, mendengar kabar bahwa di situ ada ulama untuk meminta petunjuk atas kesalahan yang dia lakukan. Setelah datang dia ulama, ada yang mengatakan kisah Nabi Musa ini ceritanya biar ada beberapa versi yang belum pernah dapat selama ngobrol. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan Nabi Musa, ada yang mengatakan zaman Bani Israel. Yang 99 itu ada yang dalam hadis yang disebutkan seperti itu. Akhirnya singkat cerita sudah membunuh 100 orang, datang kepada Nabi Musa, datang kepada ulama, anggap saja seperti itu ceritanya. Ujar ulama ini, ya kamu tetap akan diberikan oleh Allah jalan untuk taubat. Terus taubat bersungguh-sungguh. Akhirnya dia berjalan di tengah padang pasir menuju jalan taubat karena bingung mendatangi keluarga yang mana yang dibunuh. Sudah ada tahu yang namanya perampok itu asal bunuh, kemana cari keluarganya? Tak bunuh cari keluarganya. Ada kawan nyari jalan taubat, ujuk-ujuk di padang pasir sampai akhirnya datang malaikat Israel mencabut nyawanya ketika dia menuju jalan taubat, dan Allah ampuni dosanya. Tapi dengan syarat dia sudah berusaha untuk mencari jalan taubat. Tandanya berusaha, berapa orang yang dia datangi, dia akan untuk minta jalan taubat. Datang kepada yang satu, ada kawan bunuhnya, tak bunuhnya sampai dengan 100 dari Allah. Singkat cerita, selagi kita taubat, ada usaha untuk taubat, tidak akan Allah cepatkan taubat kita. Tapi dengan syarat 3 taubat itu. Apabila tidak bersangkutan dengan hakul adami, maka taubat kita cepat diterima oleh Allah. Tapi kalau bersangkutan dengan hakul adami, seperti maaf, biar maaf, biar ampun.
itu saling halal menghalalkan. Tapi kalau sudah ada ucapan berhutang, nah iya, hutanglah Pak Haji, berapa pian hutang? 1 juta. Mbak diutangi, canggih ban orangnya, canggih kalau hutang balik ditagih. Mati membawa hutang, Nabi kada umpat lagi membahayakan. Jadi ada yang hutang, ayo berusaha bayar hutang. Karena itu hakul adami, ngalih sedikit nanti urusannya biar kelak di akhirat. Tahalang masuk surga oleh yang berhutang. Nah, kalau dia ambil hak orang, pada saat dia minta rela, makanya ahli waris harus bisa-bisa menjalankan harta warisannya. Umpama disedekahkan, lihat ke dalam hati, kalau bina ada abah kemakan hak orang, kalau bina mama pernah kemakan hak orang. Anak yang soleh kalau menyedekahkan dengan cara demikian, mudah-mudahan terkabul, atau dengan cara dihilangkan. Terakhir, menurut qaul Imam Abu Hanifah, pada awal kalau Abu Hanifah pada percaya Ustaz, ya sudah ambil aja bayar fidyah. Menurut Imam Syafi'i, yang mau dibayar fidyah apa? Cuma sembahyang lalu puasa. Ya kan? Kalau Imam Abu Hanifah, kalau dihilangkan yang namanya hakul adami, hak membunuh binatang, hak i'tikaf yang dinadarkan, hak yang namanya jima Ramadan pernah talaqwakan, kafaratnya belum dibayarkan, itu jalan terakhir menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Bagi yang ingin melaksanakannya harus bertaklim dulu mengikut Imam Abu Hanifah, dan wajib yang meyakini itu. Wallahu a'lam bishawab. Pada intinya, Bapak Ibu rahimahumullah wa azabakumullah, kita tutup dengan perkataan Allah atau firman Allah kepada malaikat, kepada Nabiullah Uzair, supaya kita itu lebih bisa waspada dengan hal-hal yang kita anggap kecil itu bisa menjadi besar. Ujar Allah kepada Nabiullah Uzair, ya Uzair, idza adnabta dzamban saghira, apabila kamu melakukan satu dosa kecil, fala tanzur ila sighari, maka jangan pandang kecilnya itu dosa. Wanzur ila man adnabta, pandang dengan siapa engkau berbuat dosa. Dosanya kecil, kecil aja. Kenapa? Karena menganggap dosanya kecil, hanya memandang dosanya kecil. Coba pandang kepada siapa kita berbuat dosa, kepada Allah yang Maha Besar, maka yang kecil ini bisa menjadi besar oleh sebab kita berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Wa idza asabaka khairul yasir, apabila kita diberikan kebaikan yang kecil, kebaikannya artinya komunikasi aqua segelas aqua di kawan yang di rumah, ya kan harganya kecil bagi pian, tapi pian menerimanya dengan ikhlas, mensyukurinya luar biasa. Jadi kebaikan yang luar biasa. Atau pian ibadatul adhan tarik, menjauhkan batu-batu runcing di tengah jalan. Kalau pian orang terjajah, kalau pian orang kempes dijauhkan, itu hal yang kecil. Jangan fala tanzur ila sighar, jangan memandang itu kecilnya, tapi pandang. Ujar Allah kepada Nabi Uzair, wanzur ila man razaqaka, pandang kepada orang, kepada zat yang telah mengaruniai, yang telah memberikan rezeki kepadamu dari yang kecil itu bisa menjadi besar apabila disyukuri. Tidak akan datang yang besar